Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir untuk memberkati saudara di hari Natal ini. Selamat Natal. Sebelum kita masuk dalam renungan hari ini, saya ajak kita semua menundukkan kepala dan kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepadamu saat ini dan mohon kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menguasai kami semua, baik hamba-Mu yang melayani maupun saudara-saudara yang mendengarkan. Urapan-Mu ada di atas kami, memberikan pengertian kepada kami, membuka hati kami untuk menerima firman-Mu yang Kau mau sampaikan kepada kami semua. Jadi berkat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Nasihat untuk berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di ayat yang baru saja kita baca, dalam bahasa Indonesia memakai kata berjagalah, berjaga-jagalah. Tapi dalam bahasa Inggris memakai kata taking heed, yang berarti berhati-hati. Jika kita menerima suatu pesan dan pesan itu diawali dengan kata hati-hati atau berhati-hatilah, maka tentu kita akan sadar bahwa ada sesuatu bahaya yang dapat terjadi. Sehingga kita dituntut untuk berhati-hati. Dan tentu kita akan segera berjaga-jaga, kita segera berhati-hati mempersiapkan segala kemungkinan, segala hal yang buruk yang mungkin bisa terjadi terhadap kita. Tetapi bagaimana kalau yang kita hadapkan atau yang dihadapkan pada kita adalah suatu hal yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan hidup kita, hal-hal yang menyenangkan tubuh jasmani kita. Seperti halnya yang disebut dalam ayat 34. Itulah hal-hal yang memberikan kesenangan, kepuasan kepada kehidupan jasmani kita. Di dalam pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, di situ dikatakan kesenangan dunia ini dapat menjerat, menguasai kehidupan kita, dan menguasai hati dan pikiran kita tanpa kita sadari. Sehingga tanpa kita sadari, setelah kita melakukan apa yang menyenangkan itu, kita tidak sadari kita sudah terjerat dan tidak lagi hidup seperti yang Allah mau. Kita telah
hidup tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan firman Allah. Dan kita seringkali begitu terjerembab, begitu dalam sehingga kita tidak lagi menyadari bahwa kita telah hidup jauh dari Allah. Kita bahkan tidak menyadari kita telah quote unquote mencemplungkan diri dengan mereka yang bersama-sama dalam suatu kubangan ketidaksenonohan. Itulah suatu kehidupan yang Allah benci. Suatu kehidupan yang tidak senonoh. Suatu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah jerat, itulah bahaya yang awalnya kita tidak sadari. Seseorang yang sudah terjerat di dalam kehidupan dosa, maka ia tidak lagi menyadari bahwa ia telah berjalan jauh, berjalan pada satu jalan yang membawanya kepada kebinasaan. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu dikatakan sudah dekat. Sebab itu bagaimana kita harus hidup menjelang kesudahan segala sesuatu ini adalah jangan kita memanjakan kehidupan kita dengan kesenangan dunia. Ini merupakan suatu peringatan yang penting, khususnya untuk kita orang-orang yang hidup di akhir, bahkan sering dikatakan di akhir dari akhir zaman. Inilah hari-hari di mana kita hidup sekarang ini. Dan sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus bisa mempertahankan kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Dalam kita berusaha untuk hidup mempertahankan hidup benar sesuai dengan firman Allah, memang itu bukan hal yang mudah di hari-hari ini. Karena memang iblis bekerja dengan begitu rupa memberikan tawaran-tawaran yang menyenangkan untuk menyatukan iman orang percaya. Tetapi justru disitulah kita harus mempunyai kekuatan untuk bertahan. Jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai suatu awal yang sudah baik yang kita mulai, kita akhiri dengan kebinasaan. Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Untuk melawan kekuatan musuh iman kita. Melawan kekuatan iblis. Kita tidak mampu dengan kemampuan kita sendiri. Kita mungkin berusaha untuk mengatakan, aku bisa, aku kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tanpa kekuatan firman dan Roh Kudus, kita akan mudah jatuh. Dan itulah yang iblis hari-hari ini kerjakan dengan gencar untuk menjatuhkan iman-iman orang percaya. Karena itulah kita harus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ayat ini dengan jelas menegaskan dan menekankan bahwa
di hari-hari akhir, di hari-hari di mana kita hidup sekarang ini, doa harus menjadi sesuatu yang dominan dalam kehidupan kita. Waktu untuk berdoa harus kita tingkatkan. Sebab hanya di dalam doa, dalam kita berdoa, dalam kita membaca firman, itulah kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan untuk melewati hari-hari yang sulit dan hari-hari yang penuh tantangan di akhir zaman ini. Satu cuplikan yang saya baca dalam satu buku mengatakan demikian. Orang yang senantiasa berdoa dan menantikan kedatangan Tuhan adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita mempunyai kehidupan yang suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, maka tentulah Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memagari kita. Kuncinya adalah kita harus selalu senantiasa berdoa. Di dalam doa, dalam kita berdoa, dalam kita membaca firman Tuhan, disitulah kita dapatkan kekuatan untuk mengatasi daya tarik dunia ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, setelah kami mendengar sebagian dari firman-Mu, kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami mengakui bahwa sebagai manusia sering timbul kelemahan dalam kami mengiring akan Engkau. Terutama di hari-hari ini Tuhan, di mana daya tarik dunia itu begitu kuat untuk menjatuhkan iman percaya kami. Untuk menjauhkan kami dari kehidupan yang benar, kehidupan yang sesuai dengan firman. Tetapi setelah kami mendengar firman pada saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk kami bertahan hidup benar di tengah dunia yang semakin jahat, semakin bertambah dosa dan kejahatan Tuhan. Kuatkan kami supaya kami boleh tetap hidup seturut dengan firman-Mu, hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Bukan hal yang mudah, karena kami masih hidup dalam darah daging manusia. Tetapi dengan kekuatan doa, firman, dan Roh Kudus, itulah sumber kekuatan kami untuk kami tetap hidup menurut kehendak-Mu saja. Kami tahu kalau kami walaupun harus merasa menderita hari-hari ini, melihat keadaan sekeliling kami, tapi Engkau sediakan pahala yang besar untuk kami yang hidup bertahan sesuai dengan firman. Ada upah yang besar yang Kau siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Kami segenap tim Yesus Kuatku mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus, aku kuat.